Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kekal selama-lamanya kasih setianya. Amin. Susulan dari siri mengikuti Yesus, perbicaraan dan ajarannya dalam khotbah di bukit, Matius 5. Mari satukan hati kita dalam doa ini. Bapa yang baik, yang panjang sabar dan besar kuasa, Engkau adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan, dan Engkau mengenal orang-orang yang berlindung kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau ajar. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan semua yang dalam talian ini yang sedang mendengar. Doa saya Tuhan, Engkau membuka telinga dan hati mereka supaya mereka dapat mendengar dan juga memahami apa yang Kau berikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Semua ini kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, tidak lupa juga saya mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk gereja-gereja yang tidak putus-putus siang dan malam mendukung negara sampai ke tahap sekarang, yaitu kita sudah masuk ke fase pemulihan dengan mantap sekali, yaitu dengan pembukaan lintas negeri, restoran, dan banyak lagi bisnis keperluan asasi untuk kehidupan, Walaupun kita masih diingatkan bahwa pandemik belum tamat sepenuhnya. Oleh itu ada baiknya kita sentiasa menjaga keselamatan semua orang dengan menjaga diri sendiri. Khotbah di bukit bukan saja satu set ajaran yang diberikan Yesus kepada pengikutnya, tetapi adalah suatu pedoman hidup yang kita harus praktikkan supaya Allah dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Lalu seterusnya, Matius pasal 5 ayat 8 yang berbunyi begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci maksudnya di sini yang tidak dicemari. Seorang manusia yang suci menjalankan kehidupan yang bersih, yang dihindari dari kekotoran duniawi. Kesucian hati mereka melindungi mereka dari apa sahaja fantasi atau khayalan dan keinginan duniawi, tidak bertentangan dengan keinginan mereka untuk hidup suci di atas bumi. Mereka ini adalah orang-orang yang dipenuhi seluruhnya dengan kehendak Allah. Mereka akan dapat melihat Allah karena hati mereka adalah refleksi atau gambaran image Yesus. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, biasanya kita hampa apabila setiap cobaan kita untuk menghadapi kegagalan ini, Karena bila kita membuat keputusan untuk menjadi suci, pasti kita akan menghadapi kegagalan. Itu adalah sesuatu yang menghampakan kita. Ini adalah kitaran yang berlaku kepada semua orang yang berminat untuk menyucikan hati mereka dan juga dari segala kekotoran dalam hidup. Perkara ini tidak mudah karena kita memerlukan pertolongan dari Tuhan yang menyucikan dan menguduskan umatnya. Kita harus berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan tidak putus asa, karena proses ini pada waktu ia sedang berlaku, ia menusuk jiwa kita sebelum ia sampai kepada tahap disempurnakan. Yesaya pasal 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Bayangkan diri kita sebagai tanah liat.
Kalau penjuran itu merasakan adanya benda-benda yang perlu dikeluarkan dari tanah liat itu, ia akan mengeluarkannya. Dan pada waktu ia mengeluarkannya, ia adalah satu proses yang menyakitkan, yang sangat-sangat sakit. Tapi karena kita tahu benda-benda itu kalau tidak dikeluarkan, ia akan menyebabkan hasil yang tidak memuaskan. Ya. Jadi kita harus memahami proses ini. Walaupun pada mulanya ia sakit, tetapi akhirnya ia akan menghasilkan yang baik. Semua yang berlaku di sini, seperti digolek, digolek tanah liat itu, diuli, dimasukkan dalam ketuhar, adalah sinonim dengan penderitaan yang harus kita lalui untuk mencapai hidup suci. Yesus juga melalui keadaan seperti itu. Ya, bukannya Yesus ada dosa di dalam hidupnya atau dilahirkan dalam dosa, tetapi pada waktu Yesus terpaksa atau melalui memikul salib itu, ia harus melalui semua perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Dan ia harus menjadi korban yang mengambil semua yang menentang Allah itu, yang ada di dalam manusia. Segala dosa, segala pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, Yesus mengambilnya. Ya saudara-saudara, kalau kita sebagai tanah liat membenarkan Tuhan mengubah suai hidup kita untuk kemuliaannya, maka terbentuklah Kristus. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Dia memberikan ilustrasi tentang diri kita yang sebenar dan juga gembara iman kita. Sejauh mana kita akan mengembara dalam hidup ini bersama Tuhan dengan iman ini. Akhirnya kita mendapat ganjaran atas usaha kita, jerih payah yang kita lalui dalam proses penyucian ini. Dia memberi kita kekuatan untuk melalui hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, sama seperti yang dilakukan Yesus, ia membawa sukacita kepada Bapanya. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Panggilan kepada semua pengikut-pengikut Kristus adalah panggilan berdamai, untuk berdamai. Apabila Yesus memanggil mereka, mereka mendapat damai karena Yesuslah damai mereka. Ingat lagi perhimpunan bersih di Kuala Lumpur. Adakah salah orang Kristen berhimpun atas nama membawa perubahan dalam politik dan kebaikan bagi negara? Sebenarnya tidak salah. Kalau orang Kristen mengambil bahagian dalam perhimpunan seperti ini dengan syarat perhimpunan seperti ini dijalankan dengan cara yang damai, ya. Tidak ada kekecohan, tidak ada pergaduhan, tidak ada melontar objek, tidak ada seperti itu. Semua orang berjalan secara damai ke satu destinasi, dari satu destinasi untuk meluahkan perasaan mereka, pikiran mereka, kehendak mereka kepada kerajaan semasa. Jadi ini berlaku di seluruh dunia. Sebab semua orang ada hak untuk bersuara. Dan suara itu haruslah suara kebenaran. Bukannya suara dendam, suara peperangan, semua itu tidak boleh. Jadi kalau orang Kristen dalam perhimpunan ini, mereka haruslah berdamai karena mereka dipanggil untuk damai,
dan mereka haruslah bersuara dengan suara kebenaran. Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pengikut-pengikutnya diberitahu bukan sahaja untuk menerima damai, tetapi melakukan damai. Oleh karena itulah mereka menghindari dari segala jenis keganasan dan kekecauan. Ketahuilah, kerajaan Allah adalah mengenai damai, dan setiap ucapannya adalah damai. Kita harus melakukan perkara-perkara seperti ini. Kita biasa dengar perkataan shalom. Oleh itu, pengikut-pengikut Kristus dikehendaki berdamai dan harus tabah dan sabar melalui penderitaan. Walaupun kita di antara kita dan bersama kita, kita harus berdamai dengan semua orang. Damai ini sangat mustahak karena ada keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan suasana yang tidak ada damai. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengatasi kebencian dan juga kita harus menjauhkan diri daripada orang-orang yang meluahkan kebencian. Supaya kita jangan melakukan kesalahan apabila kita melalui orang-orang yang melakukan kejahatan dan yang menyakitkan hati, tidak membawa sukacita kepada Allah Tuhan kita. Ya, jadi kita lihat di dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pernah melihat aktivis-aktivis yang bersuara untuk damai karena peperangan? Bagaimana pula dengan aktivis iklim dan perubahan cuaca? Adakah mereka ini orang Kristen? Mereka adalah orang-orang yang prihatin tentang keadaan semasa di atas bumi. Pernah dengar tentang Greenpeace? Mereka adalah aktivis yang saya kagum sekali karena mereka sanggup menggadai nyawa mereka untuk menghalang perbuatan-perbuatan syarikat-syarikat besar yang melakukan kesalahan sesuka hati mereka. Jadi perlu ada suara untuk menghalang perkara-perkara ini, walaupun ia tidak membawa apa-apa perubahan, tetapi adanya suara untuk menghalang perkara-perkara ini yang menunjukkan mereka prihatin, menunjukkan mereka mengambil tempat mereka sebagai manusia yang menjaga bumi. Ya, kita juga diberi amanat oleh Allah di dalam Kejadian, ya, yaitu di dalam pasal yang pertama, Allah sudah memberikan kepada kita amanat untuk menjaga bumi ini, yaitu dengan menanam dan menabur, semuanya itu. Sebab itu saudara-saudara, kita juga ada bahagian kita di dalam mengambil tempat kita sebagai aktivis. Walaupun kita orang Kristen, kita harus mengambil bahagian dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, kebiasaannya orang Kristen tidak mengambil bahagian. Kebiasaannya ramai orang Kristen tidak mengambil bahagian. Adakah orang Kristen mengambil tempat mereka dalam jawatan kuasa, pengurusan kondo, joint management board, yaitu pengurusan bersama di tempat tinggal mereka? Kebiasaannya pun tidak juga. Ada juga tetapi kurang. Atau mengambil bahagian dalam apa juga gerakan untuk membawa kebaikan. Inilah suara kebenaran. Ianya seperti terang yang diberi Tuhan. Ya, harus bersinar tetapi ditudungi oleh ketakutan dan berbagai alasan yang diberi oleh orang Kristen. Bagaimanakah orang-orang
yang tinggal di tempat engkau dapat mengetahui siapakah engkau. Kalau kita tidak mau bergaul, tetapi menyendiri saja. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitlah, sebab cahaya sudah sampai di atasmu. Percayalah demi Kristus. Hanya dengan cara ini, saudara-saudara, kita dapat damai Allah yang diberikan oleh Yesus. Dengan cara inilah kita mengimbangi dunia dengan damai. Dalam waktu dunia sedang bergolak dengan peperangan dan kebencian musuhi antara satu sama lain, orang-orang yang dipanggil Tuhan ini ada kewajiban, harus melakukan kewajiban mereka. Semua orang dipanggil Tuhan Yesus. Dan semua yang dipanggil itu diberi damai sejahteranya apabila mereka memikul salib. Secara tidak langsung, mereka yang memikul salib ini menjadi rakan kongsi dalam pekerjaan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19 yang berbunyi begini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kau dan aku. Ya, Allah telah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus. Ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, kesalahan, dosa, perkataan mereka, tidak perhitungkan semua itu. Karena Tuhan juga telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kau dan aku. Jadi kita yang harus membawa pendamaian itu kepada orang-orang yang sedang dalam kesusahan, sedang mencari damai itu. Jadi apabila kita melakukannya, kita akan disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, sekarang kita adalah rakan kongsi dalam karya pendamaian Kristus. Justru itu, mereka yang berdamai dalam Kristus itu dikenali sebagai anak-anak Allah. Karena Yesus adalah anak Allah. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Penganiayaan adalah satu paradoks, ya. Ia membongkar sifat sebenar dunia ini yang penuh kekejaman. Mereka yang hidup untuk kebenaran dan mereka yang berbicara untuk kebenaran akan ditentang habis-habisan. Mereka akan dianiaya. Selalunya orang-orang percaya diberi amaran lebih awal, yaitu penganiayaan akan berlaku. Kita sudah lihat ia sedang berlaku di banyak tempat di atas bumi. Walaupun mereka tinggal dalam dunia ini, tetapi mereka tidak berasal dari dunia ini, karena mereka dipanggil keluar dari dunia ini. Mereka dipisahkan dari kecenderungan dan tingkah laku dunia. Oleh itu dunia akan bertindak terhadap mereka. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Mengapa dunia mau membenci kau dan aku? Karena kita membongkarkan tentang dosa, kita mengatakan tentang dosa, kesalahan mereka. Dan sebab itulah Yesus disalib. Karena Yesus mengatakan kebenaran, Yesus menunjukkan kebenaran. Dan sebab itu kita juga harus berkata-kata kebenaran dan juga menunjukkan kebenaran itu. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, 2
dunia membenci. Karena seperti Yesus, kita juga membongkarkan selimut dosa mereka. Orang-orang percaya menggambarkan hidup yang ada kebenaran. Mereka tidak akan berkompromi dengan dunia ini. Dan segala kerakusan dan kelakuan dosa, mereka hidup suci dan dekat dengan Tuhan. Mereka tidak mau mengambil bagian dalam apa juga korupsi dunia, rasuah, dan penyelewengan dalam dunia ini. Kehidupan seperti ini membongkarkan dosa-dosa manusia. Kita juga harus bersiap sedia. Kita harus tabah dalam hal ini, karena kalau bila kita melakukan kebenaran, Tuhan menyertai kita. Immanuel, Ia bersama kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, kita sudah diberitahu awal-awalnya. Disinilah kita harus mengambil keputusan kita, yaitu kita harus tetap teguh dalam iman kita walau apapun berlaku, karena pastinya penderitaan, penganiayaan akan berlaku terhadap orang-orang Kristen yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Walau bagaimanapun, mereka yang dianiaya dijanjikan kerajaan sorga di atas bumi. Mereka akan mengalami penghiburan hadirat Tuhan sebagai sagu hati. Ya saudara-saudara, kalau kita lihat orang-orang yang melakukan kebenaran, mereka lah yang punya kerajaan sorga. Jadi di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5, firman Tuhan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, sama saja kan, kalau kita mau kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus, kita juga harus melalui kesengsaraan Kristus. Ini yang seimbang dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Janji-janji ini telah pun ditulis di dalam Alkitab, dan ia boleh dipercaya. Ya, inilah yang dikatakan kasih. Beginilah kasih, yaitu Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk dosa kita ketika kita masih berdosa. Ya, saudara-saudara yang kekasihi, hidup ini hanya sekali saja, hanya sementara saja, dan sehingga kita dipanggil pulang. Sehingga itulah kita harus berada di atas bumi dan melalui segala yang ada di atas bumi. Tapi kita harus tahu satu perkara, yaitu Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita karena kita percaya kepada-Nya. Kita percaya yang Yesus mati, dibangkitkan selepas 3 hari dari mautnya. Dan hari ini Yesus hidup untuk membawa kebenaran itu melalui kau dan aku. Jadi saudara-saudara, saya mau menjemput sesiapa yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, menjemput Yesus ke dalam hati kita. Hanya perlu membuka hati kita dan menjemput Yesus masuk ke dalam hati dan tinggal bersama kita. Yesus akan melakukan kebaikan kepada semua yang menjemputnya, semua yang mengundang dia. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku, terimalah aku. Tuhan pasti akan melakukan kebaikan kepada semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, oleh karunia-Mu kami diberi waktu ini untuk membawa hidup kami ke dalam tangan yang maha kuasa, yang berkuasa melakukan keajaiban dalam hidup kami. Tuhan, tuntunlah langkah kami, dan di bawah sayap-Mu Tuhan, kami siap dilindungi. Lepaskan kami dari perangkap dan jerat yang dipasang oleh musuh, dan dari segala penyakit dan tulah yang coba menyusahkan hidup kami.
Sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan, yang Engkau akan memberi perteduhan dari malapetaka dan itulah tidak akan mendekati kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan daripada lubuk hati kami atas segala perbuatan-Mu, segala kebaikan-Mu. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Waktu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, adalah waktu kasih karunia-Mu, yaitu kami dapat datang kepadamu sewaktu kami masih bernafas, sewaktu kami masih hidup di atas bumi ini. Adalah satu-satunya peluang yang Kau berikan supaya kami dapat menunjukkan Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Bapa, kami mau mengucap syukur Bapa, karena tidak ada sesuatu pun dalam dunia yang lebih berharga daripada perbuatan Engkau di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.